Oke. Oke, sekarang kita melanjutkan ke akun berikutnya yang perlu disesuaikan, yaitu utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini maksudnya adalah seperti kasus jika kalian belum bekerja atau belum melaksanakan tugas tapi sudah dikasih DP. Nah, itu bisa kalian akui sebagai pendapatan kalian itu sendiri, bisa juga kalian anggap itu sebagai hutang karena kalian belum bekerja tapi kok sudah dibayar. Makanya di sini pencatatan jurnalnya ada 2. Oke ya, di sini yaitu metode apa? Metode hutang dan metode pendapatan. Metode hutang jika transaksi tersebut sewa diterima di muka, misalkan di soal ini sewa diterima di muka, ini kamu anggap sebagai hutang. Sementara metode pendapatan adalah jika sewa diterima di muka ini kalian anggap sebagai pendapatan. Oke ya, di sini ini pendapatannya agak menjorok ke sini ya, karena ini kredit ya. Nah, ini agak ke sini. Ini yang di bawah ini selalu kredit, yang di atas ini debit. Oke ya. Yuk. Sewa diterima di muka dalam bahasa saldo menunjukkan kredit 1.200.000. 1.200.000 ini untuk 1 tahun. Oke ya, 1 tahun. Berarti dari 1 Mei 2019 sampai akhir April atau 1 Mei 2020. Nah, sementara jurnal penyesuaian itu ada di bulan Desember. Oke ya, bulan Desember. Berarti kan terpecah, ya kan? Terpecah antara yang sudah kamu rasakan dengan yang belum kamu rasakan, atau yang sudah kamu laksanakan dengan yang belum kamu laksanakan. Sewa diterima di muka, ini kan berartinya kamu bulan Mei itu menerima pembayaran DP, ya kan? Nah, tapi belum kalian laksanakan. Pada jurnal penyesuaian akhir Desember ini harus kalian tulis jumlah yang sebenarnya yang diakui. Pendapatanmu berapa, utang kamu berapa. Nah, ini manfaatnya dari jurnal penyesuaian. Ada 2 metode tadi. Kalau metode utang berarti kamu anggap ini sebagai hutang. Kalau sebagai hutang berarti hutang kamu berkurang. Sebesar berapa? Ya sebesar dari bulan Mei sampai bulan Desember 19. Berapa banyaknya? Ya kamu hitung aja dulu. 1.200.000 ini untuk 1 tahun. Berarti per bulannya itu 100.000. Dari Mei Desember 19 itu 8 bulan. Berarti di sini menjadi 800. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan ke metode pendapatan. Berarti kalau metode pendapatan ini kamu akui sebagai pendapatan. Oke ya. Pendapatan berarti pendapatannya di debit berkurang. Oke ya. Terus di sini utang kamu bertambah, yaitu sewa diterima di muka. Berapa? Lah, kalau metode utang itu yang sudah kamu akui, sementara utang yang kamu akui, kalau pendapatan itu pendapatan yang kamu akui, berarti nanti itu sisanya. Ini kan Mei sampai Desember, 8 bulan. Berarti ini berapa? Ya, dari Januari sampai bulan Mei. Berapa? 400. Bukan Mei akhir ya, Mei awal. Berarti kan masuk akhir April. Berarti pendapatannya debit 400. Sewa diterima di muka, kredit sebesar 400. Jadi kalau kamu menggunakan metode utang dan pendapatan, jumlahnya tidak sama. Jelas ya nak ya. Kalau metode utang berarti yang sudah kamu lewati. Sementara kalau metode pendapatan itu yang akan menjadi hak kamu di masa berikutnya. Itu sisanya istilahnya yang belum dilewati kan dari Januari sampai bulan Mei. Sementara Mei ke Desember
itu kan sudah kalian lewati, berarti sudah kategori metode utang. Utangnya sudah berkurang, ya kan? Kalau tadi metode hutang, berarti kamu anggap sewa diterima di muka itu sebagai hutang. Karena akhir Desember kamu bukukan, berarti dari Mei ke Desember itu utang kamu kan berkurang. Nah, sebesar berapa? Yang sudah kamu rasakan, yang sudah kamu kerjakan itu berapa? Ya 800.000. Begitu juga sebaliknya dengan metode pendapatan. Pendapatannya sudah berkurang menjadi berapa? 400.000 karena belum dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini sama, Nak. Ada dua pencatatan. Kalau untuk utang pendapatan ada dua metode, yaitu metode utang dan metode pendapatan. Kalau beban dibayar di muka juga ada dua metode, yaitu metode harta dan metode beban. Nah, ini sama tadi ya, pokoknya yang di bawah ini adalah kredit. Nah, kalau metode harta, Beri pernah ngomong ini, seperti asuransi dibayar di muka. Ini saya catat, Bu, bisa nggak saya catat sebagai biaya asuransi? Oh bisa, kamu catat sebagai asuransi dibayar di muka juga bisa. Tapi kalau asuransi dibayar di muka, di neraca saldonya jelas dikategorikan kelompok harta. Tapi kalau kamu catat sebagai beban asuransi, berarti di neraca saldonya itu dicatat sebagai kelompok beban. Oke ya. Nah, kamu tahunya ini metode harta atau metode beban? Terus yang tadi itu metode pendapatan dan metode utang, kamu lihat dari mana? Dilihat di neraca saldo. Kalau di neraca saldo ada tulisan asuransi dibayar di muka, berarti pakai metode harta. Tapi kalau di neraca saldo ditulis biaya asuransi, berarti kamu memakainya metode beban. Jurnalnya bagaimana? Nah, ini kalau ini berarti seperti soal ini namanya beban asuransi debit dan asuransi dibayar di muka kredit. Asuransi dibayar di muka kalau di neraca saldo ini kan di debit toh, Nak. Nah, kalau di jurnal penyesuaian dikurangi, ditaruh di kredit. Itu aja. Nah, jumlahnya seperti apa? Jumlahnya sama kayak tadi. Ingat, kalau metode harta itu yang sudah benar-benar kalian rasakan manfaatnya kalau sudah kalian pakai. Oke ya. Nah, ini asuransi dibayar di muka sebelum jurnal penyesuaian. Nah, asuransi dibayar di muka sebelum jurnal penyesuaian 900, berarti yang ada di neraca saldo pada akhir tahun 2000 ternyata yang telah menjadi beban 600. Berarti yang sudah menjadi beban 600. Kalau seperti ini berarti ini tidak menghitung waktu, tidak menghitung bulan, tinggal kamu rasakan aja, tinggal kamu klik aja. Yang sudah menjadi beban 600, berarti yang sudah kalian rasakan manfaatnya 600.000. Berarti di sini 600.000. Oke ya. Dibayar di muka berapa? Itu tetap sama 600.000. Nah, kalau metode bebannya berapa? Berarti asuransi dibayar di muka sebesar berapa? 300.000. Beban asuransi sebesar berapa ya? 300.000. Tuh bedanya kalau untuk metode harta dan metode beban. Nah, mungkin kamu ribetnya itu ada di ini, jurnal yang saldo untuk beban dibayar di muka sama utang pendapatan, karena ada dua metode pencatatan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita latihan soal, insya Allah bisa. Oke ya. Kita lanjutkan sekarang kerugian piutang. Jurnal penyesuaian untuk kerugian piutang atau piutang yang tidak tertagih. Coba dilihat di sini. Nah, itu adalah misalkan uang kamu di orang 10 juta misalkan aja. Kan tidak semuanya akan tertagih atau bisa kamu terima. Mesti ada berapa juta, 500.000 atau 1 juta yang tidak tertagih. Nah, itu harus disesuaikan. Jurnalnya sama, jurnalnya sama. Nah, ini udah nggak usah mikir apapun, itu jurnalnya seperti ini. Kalau sudah ada kerugian piutang itu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Sebesar berapa ya? Ini 10% dari 10 juta, berarti 1 juta gitu aja. Yang terakhir penyusutan aktiva tetap, ini juga jurnalnya jelas sama, nggak bakalan berbeda. Penyusutan aktiva tetap jenis apapun jurnalnya sama, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan.
Ingat ya, beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit. Nah, sebesar berapa? Ya dilihat aja di sini 5% dari 50 juta. Berarti berapa? 2,5 juta. Beban penyusutan apa? Kalau di sini penyusutan gedung ya ditulis aja penyusutan gedung. Akumulasi penyusutan gedung. Kalau beban penyusutan kendaraan ya tulis beban penyusutan kendaraan. Oke ya nak ya. Itu tadi sekelumit tentang penjelasan dari jurnal penyesuaian. Nah ini tabel jurnal penyesuaiannya sama dengan tabel seperti jurnal umum atau neraca saldo. Nggak ada yang ribet, semua tabelnya sama. Oke ya, sampai di sini. Nanti kita latihan soalnya di buku paket, kita kerjakan sama-sama. Kita bahas sama-sama maksudnya. Dan ada soal yang harus kalian kerjakan. Oke, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di room berikutnya, room sebelah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.